Pengertian user persona. Dilihat dari pengertiannya, user persona adalah karakter fiksi yang dibuat berdasarkan pada penelitian yang desainer dilakukan untuk mewakili target audiens yang mungkin menggunakan layanan, produk, barang, jasa, atau merek kamu. User persona akan dilengkapi dengan sekumpulan data-data yang relevan tentang pengguna mulai dari jenis kelamin, pekerjaan, keluarga, usia, status perkawinan, status pekerjaan, keuangan, motivasi, tujuan hidup, dan sebagainya. Keberadaan tool ini sangat penting dibutuhkan oleh desainer sebab akan membantu kamu lebih memahami keinginan dan kebutuhan dari pengguna mulai dari siapa mereka, masalahnya, dan apa yang diinginkan pengguna. Selain itu, user persona juga berguna sebagai acuan bagi tim produk untuk dalam menyediakan jenis pengguna yang mudah diingat untuk membuat keputusan desain yang tepat. User persona juga dipakai salah satu metode dalam proses design thinking. Di tahap kedua, yakni fase define, melalui tahapan ini, user persona akan digunakan dalam proses mengolah ide seperti melakukan brainstorming atau mengantisipasi kemungkinan terburuknya. 7 cara membuat user persona. Yang pertama, mengumpulkan data. Melakukan riset terhadap pengguna menjadi langkah pertama yang perlu dilakukan dalam pembuatan user persona. Kamu bisa menggunakan riset pengguna dari daftar pengguna aktual yang kamu miliki. Ambil beberapa sampel dan kamu mulai bisa membuat user persona. Yang kedua, membentuk hipotesis. Cara selanjutnya dalam melakukan user persona adalah membentuk hipotesis dari hasil riset sebelumnya. Nantinya kamu akan membentuk gagasan umum dari berbagai pengguna dalam fokus area project dengan menggunakan empathy maps atau diagram afinitas. Ketiga, menetapkan jumlah. Kamu bisa membuat beberapa user persona sekaligus yang paling mendekati harapan audiens target. Namun, memang yang paling sering terjadi hanyalah satu persona untuk setiap layanan atau produk. Kalaupun kamu mau membuat beberapa persona, pastikan jika kamu akan fokus pada salah satu yang paling mendekati harapan tervalid. 4. Memperjelas persona. Persona yang baik tidak akan berasal dari persona yang memiliki sedikit data. Justru untuk membuatnya valid, kamu harus mendeskripsikan persona tersebut secara detail, mulai dari memasukkan detail informasi terkait profil persona dengan info tentang pendidikan, sikap, perilaku, gaya hidup, minat, tujuan, keinginan, dan kebutuhan hingga keterbatasan. Memberi nama persona, membuat halaman yang menjelaskan deskripsi persona. Persona yang baik bukan ada hanya untuk sementara, melainkan terus diperbaharui secara berkala dengan merevisi deskripsi persona seperti mempersiapkan skenario untuk persona. Lantaran kehadiran persona memang untuk mengatasi masalah, maka diperlukan persiapan dengan berbagai skenario yang terjadi. Untuk membuatnya, kamu harus bisa memperkirakan situasi apa saja yang mungkin dialami oleh user persona tersebut dalam aplikasi yang kamu rancang saat ini hingga tantangan di masa depan. Yang berikutnya, libatkan lebih banyak orang. Dalam pembuatan user persona, ini diharapkan semua anggota tim turut berpartisipasi dalam pengembangannya. Ini dilakukan sebagai salah satu cara supaya user persona ini diterima dan diakui oleh anggota tim. Kamu bisa saja melibatkan mereka dengan cara menanyakan langsung pendapatnya atau membiarkan mereka berpartisipasi dengan aktif. Yang berikutnya, melakukan penyesuaian secara berkala. Kehadiran user menambahkan informasi dan aspek baru ke dalamnya. Terkadang kamu bahkan harus menulis ulang deskripsi persona yang ada dengan menambahkan persona yang lama atau menghilangkan beberapa bagiannya. Untuk user persona, yang pertama digital marketer. Nah, berikut ini adalah contoh user persona dari seorang digital marketer yang bekerja di perusahaan SaaS. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Siapa mereka? Nah, mereka adalah digital marketer. Nah, apa tujuan utama mereka? Tujuan mereka untuk dapat bekerja
pada perusahaan SaaS atau Software as a Service. Apa hambatan yang mereka alami untuk mencapai tujuan? Mereka ingin memahami dengan lebih baik pengguna website atau software mereka, sehingga mereka bisa mengembangkannya lebih baik. Adapun juga mereka memiliki asumsi yang terlalu umum tentang penggunaannya, dan tidak ada asosiasi yang jelas antara siapa mereka, apa kebutuhan mereka, dan apa yang mungkin menghentikan pengguna saat berada di situs web. Analisa kompetitif terhadap kompetitor. Yang pertama, mengidentifikasi pesaing. Meskipun Bapak Adam sudah mengetahui tentang pesaingnya, dia melakukan lebih banyak penelitian online untuk menemukan pesaing lain melalui web. Dia memanfaatkan query Google seperti beli pasal kayu online untuk menemukan penjual yang menjual produk yang sama dan serupa dengannya. Setelah teridentifikasi, ia mengkategorikan mereka di bawah pesaing langsung, sekunder, dan tidak langsung. Sekarang, karena dia hanya perlu mengetahui saluran yang mereka gunakan, dia memilih pesaing langsung dan sekunder untuk menjadi bagian dari penelitiannya. Yang berikut mengembangkan kerangka analisis pesaing. Dia mengembangkan lembar Excel sederhana yang menyebutkan nama pesaing dan saluran yang mereka gunakan. Pengumpulan dan analisis data. Dia secara individu memeriksa kehadiran setiap pesaing secara online dan mengisi template analisis pesaingnya. Setelah selesai, dia menentukan saluran yang paling dicari dan mengembangkan strategi baru untuk saluran yang sama. Kesimpulan dari kompetitif terhadap kompetitor. Yang pertama, itu ada analisis kompetitif atau pesaing adalah praktik penting untuk pemain baru dan yang sudah ada. Analisis pesaing berkala membantu perusahaan mengawasi pesaingnya, mengidentifikasi peluang, dan siap menghadapi ancaman yang akan datang. Yang kedua, ada akuntansi dengan harga terjangkau dan fitur terlengkap seperti fitur pembukuan yang komprehensif, manajemen aset dan stok, multi gudang dan cabang, proses rekonsiliasi transaksi otomatis, smart link e-commerce, otomasi lebih dari 200 jenis laporan keuangan, dan masih banyak lagi. Ketiga, dengan mengetahui kelebihan, kekurangan, dan apa yang telah dilakukan oleh pesaing dalam bisnis, Anda bisa dengan mudah untuk mengambil keputusan terbaik yang akan membawa bisnis Anda ke arah yang benar. Dan selanjutnya, hal penting yang perlu Anda perhatikan saat mengambil keputusan dalam bisnis adalah dengan mempertimbangkan laporan keuangan dan kesehatan finansial bisnis. Dengan data keuangan yang faktual, tentunya Anda bisa membuat perencanaan yang lebih terukur dan mudah mencapai target yang diinginkan. Dan yang selanjutnya, masih menggunakan pencatatan atau pembukuan manual. Anda bisa beralih menggunakan software akuntansi yang mudah digunakan dan memiliki fitur yang sesuai dengan kebanyakan bisnis di Indonesia, seperti Akurat Online. Akurat Online merupakan sebuah software. Storyboard, use case diagram, dan activity diagram. Storyboard adalah rangkaian sketsa gambar yang digunakan untuk menggambarkan alur cerita. Fungsi storyboard sendiri, storyboard sering juga disebut papan cerita. Storyboard berfungsi untuk menggambarkan alur cerita, mulai dari awal hingga akhir. Storyboard berfungsi sebagai pedoman, mulai dari proses produksi hingga proses pengeditan, sehingga prosesnya lebih mudah dan hasilnya sesuai. Storyboard berperan besar dalam proses pembuatan audiovisual seperti video, animasi, atau film. Manfaat storyboard. Storyboard memiliki 3 manfaat utama, yaitu mengorganisir proses pengambilan gambar. Storyboard mempermudah proses pengambilan gambar agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, adanya storyboard juga membantu penentuan pengambilan angle gambar dan mengetahui bagian selanjutnya. Memudahkan dalam membuat dan memahami alur cerita, storyboard berisikan sketsa gambar berurutan sesuai naskah, sehingga mempermudah proses pembuatan pemahaman alur ceritanya, sehingga seluruh orang memiliki persepsi yang sama dan proses pengambilan gambar sesuai dengan yang diinginkan. Dapat mengetahui kesalahan pada bagian awal pembuatan storyboard, bisa memudahkan orang dalam mencari tahu kesalahan pada teks narasi, penggunaan media, dan detail lainnya dalam storyboard. Hal ini juga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Selanjutnya, use case diagram. Use case diagram sendiri adalah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya.
Fungsi dari use case sendiri, yang pertama berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Yang kedua, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Yang ketiga, sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Yang keempat, beberapa aplikasi untuk membuat use case. Dan untuk membuat sebuah use case sendiri tentunya membutuhkan tools atau aplikasi. Berikut ini adalah beberapa aplikasi yang bisa kamu gunakan. Yang pertama, Draw.io, yang kedua, Star UML, yang ketiga, Visio, dan yang keempat, UMLab. Contoh dari use case diagram, yaitu pembayaran OVO. Gambar di samping merupakan contoh use case diagram pada OVO. Adapun penjelasannya sebagai berikut ini. Yang pertama, user. Orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi OVO, mulai dari login ke aplikasi hingga melakukan aksi terhadap aplikasi seperti top up saldo, transfer, dan payment. Yang kedua, register. Register merupakan langkah pertama yang dilakukan user ketika ia tidak mempunyai akses pada aplikasi OVO, mendaftarkan diri ke dalam aplikasi agar dikenali. Yang ketiga, login. Setelah mendapatkan akun, user dapat melakukan login agar dapat mengakses berbagai fitur aplikasi OVO. Yang keempat, top up. Suatu kegiatan yang dilakukan user untuk mengisi ulang saldo OVO terhadap dua pilihan alternatif untuk melakukan top up saldo, yaitu melalui ATM dan internet banking. Yang berikut, transfer. Transfer berfungsi untuk mengirim atau membagikan saldo dalam aplikasi OVO ke pengguna lain, baik sesama OVO atau ke rekening tertentu. Yang berikut lagi yang terakhir, payment. Ketika user memilih menu payment, maka user dapat melakukan pembayaran lewat aplikasi. Activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari user case yang memiliki alur aktivitas. Tujuan activity diagram: 1. Menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. 2. Di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling. 3. Mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. 4. Merupakan metode perancangan yang terstruktur mirip dengan flow chart maupun data flow diagram atau DFD. 5. Mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan user case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Yang berikut yaitu komponen activity diagram. Teman-teman bisa melihat pada tabel berikut ada beberapa simbol. Yang pertama, simbol dengan nama status awal. Keterangannya, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Simbol yang kedua dengan nama aktivitas. Keterangannya, aktivitas yang dilakukan sistem aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Simbol yang ketiga dengan nama percabangan atau decision. Keterangan percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Simbol yang keempat dengan nama penggabungan atau join. Keterangan penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Simbol yang kelima dengan nama status akhir. Keterangannya, status akhir yang dilakukan sistem sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Dan simbol yang terakhir dengan nama swimlane dengan keterangan swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Komponen activity diagram ini mempunyai tujuan yakni
Untuk dapat membuat activity diagram diperlukan beberapa langkah yang bisa kamu coba atau implementasikan. Berikut beberapa hal yang disiapkan untuk membuat activity diagram. Yang pertama, mulailah dengan node awal untuk start state atau titik awal. Yang kedua, tambahkan partisi jika itu memang relevan untuk analisis yang akan dibuat. Yang ketiga, buatlah suatu aksi untuk setiap langkah utama dari use case. Yang keempat, tambahkan alur dari setiap aksi ke aksi lainnya. Keputusan berada di node akhir. Setiap aksi hanya mendapat satu alur masuk dan satu alur keluar yang nantinya menuju ke forks, joins, decision, dan merges. Yang kelima, tambahkan juga percabangan atau decision bila alur dipecah menjadi suatu kondisi pilihan. Jangan lupa untuk menggabungkannya kembali dengan merge. Yang keenam, menambahkan forks dan joins jika aktivitas dilakukan secara paralel. Yang ketujuh, langkah yang terakhir yaitu akhir proses dengan notasi akhir atau end state. Teman-teman, demikianlah presentasi dari kami kelompok 1. Sekian dan terima kasih.